Beberapa video terakhir kok makin sering aja kita bahas laptop Sultan tipis kenceng. Tapi MSI Sword 16 ini bukan kaleng-kaleng guys. Laptop ini tuh definisi Sultan banget, performa dewa berkat Intel Core i7 14700HX dan Nvidia RTX 4070-nya. Mau ngedit 4K sambil live streaming, enteng banget. Main game AAA sepuasnya tanpa nge-lag, gas aja terus. Desainnya juga nggak kalah keren. Build kualitasnya juga mantap, nggak ada yang dikurang-kurangin. Harganya juga jauh lebih murah dari kompetitor di kelasnya. MSI Sword 16 ini wajib banget masuk ke wishlist kalian para sultan atau gamers dan content creator. Alasannya itu simple, semua yang dibutuhkan ada di sini. Lihat MSI Sword 16 tuh, feel-nya tuh happy aja. Dengan desain minimalis namun masih ada kesan gagah di laptopnya. Di seri ini MSI itu menggunakan dua ton warna dengan cover atas dan bawah abu-abu dan bodi berwarna hitam doff. Covernya cuman kelihatan ada logo naga MSI aja yang ada di tengahnya. Desain exhaustnya juga agak maju dengan bagian exhaust yang nongol ke belakang. Selain bagian cover dan exhaustnya, bagian cover bawahnya juga datang dengan desain unik dari MSI. Selain itu ada 4 kaki yang dilapisi karet, MSI juga tambahi lekukan tambahan yang unik buat nambahi stabilitas laptop pas ditaruh di meja. Satu kritik keras dari gua buat MSI, mending copot aja atau ganti aja stiker yang ada di sisi kanan pamres ini. Sumpah ini stiker tuh punya warna yang pudar dan gak nyatu sama sekali ke laptopnya. Dan menurut gue ini ganggu banget pas kita ngeliat laptopnya. Mungkin bisa ganti aja jadi background hitam aja kayak laptop gaming lain gitu. Jadinya simple, nggak usah pakai stiker ini. Gue copot juga, tapi dipinjam. Ya udahlah, untuk ukurannya ini emang agak besar dan lumayan berat. MSI Sword 16 ini punya ukuran 35,9 x 26,6 cm dengan ketebalan itu sampai 2,7 cm dengan bobot 2,3 kg. Ya gampangnya ini berat laptop gaming pada umumnya. Dan kalau gendong lama di tas, apalagi di satu tas dengan buku atau kamera, biasanya tuh kayak kita kalau lagi keluar negeri liputan, ya pasti pegel jadinya. Apalagi chargernya kan kita bawa-bawa, jadi tambah aja beratnya. Untuk keyboardnya sendiri itu udah RGB 24 zona. Agak tanggung ini memang. Kenapa nggak per key RGB aja sekalian? Tapi plusnya, kita tuh jadi nggak repot atur RGB-nya. Kalau satuan tuh kan tombolnya aja udah banyak banget. Keyboard yang dipakai ini punya layout full size yang punya warna hitam dengan list putih. Jadi ada diffuser untuk RGB-nya. Cakep. Tombol WASD dan tombol powernya itu dibikin transparan biar tambah kesan gamingnya. Karena punya layout full size, jadi MSI akan memberikan number pad yang ukurannya itu kena pangkas di bagian kanan. Buat yang jarinya gede bakal butuh waktu untuk penyesuaian. Selain itu ada satu tombol yang kayaknya bakal ada di hampir seluruh laptop tahun ini, yaitu Copilot Key. Tombol ini sebenarnya hanya sebagai shortcut aja untuk panggil aplikasi Copilot. Gak ada beda dengan kita jalanin atau klik logo Copilot di laptop atau di desktopnya. Tapi ya bakal jadi tambahan aja buat kalian yang sering pakai AI kalau mau shortcut. Namanya shortcut pasti ya jalan pendek kan. Sekali pencet muncul. Karena cepat atau lambat seluruh kegiatan kita tuh akan bergantung sama AI. Untuk feel-nya sendiri gue sih cukup suka. Ukuran tombolnya itu selain number pad itu cukup besar dengan jarak yang cukup. Tapi yang paling gue suka feel tombolnya yang silent tapi mantap dengan travel key yang cukup dalam 1,7 mm. Dimana lainnya itu masih banyak 1,5 mm. Travel key-nya kayak gini tuh paling disukai sama para gamers untuk laptop karena terasa lebih presisi aja. Satu hal yang gue kurang suka adalah tombol FN-nya yang tiba-tiba pindah ke sisi kanan, tepatnya di samping arrow key. Jadi untuk awal pasti kerasa aneh pakainya, butuh waktu aja sih sebenarnya. Untuk urusan layar, MSI juga nggak mau kasih yang nanggung-nanggung di sini. Ini good job nih dengan harga yang cukup kompetitif yang jauh di bawah kompetitor lainnya. Sesuai namanya, laptop ini punya layar IPS 16 inch dengan panel IPS level beresolusi QHD+ atau 2560 x 1600. Layar dan resolusi yang luas kayak gini bikin workspace kita tuh makin lega atau gaming atau nonton film juga makin asik tentunya. Buat para gamers, MSI juga memberikan panel dengan refresh rate 240 Hz yang bisa bikin FPS itu tumpah-tumpah tanpa stuttering pas game kompetitif. Mungkin kebanyakan di Indonesia monitor gamingnya tuh jarang yang 240, kebanyakan 144. Ini udah 240. Tapi di MSI Center ada yang namanya display power saver yang akan secara otomatis menurunkan refresh rate saat chargernya dilepas. Jadi nggak perlu takut lagi kalau refresh rate-nya itu tinggi, jadi bisa nguras baterai.
Selain buat gamers, MSI juga nggak lupa sama kawan-kawan desainer atau editor karena layarnya ini sudah profesional grade yang punya color gamut tuh cukup luas. Tingkat kecerahan layarnya juga cukup tinggi untuk sekelas laptop gaming sampai 505 nits setelah kita tes. Padahal panelnya belum support HDR. Dengan panel kayak gini sangat bisa diandalkan untuk segala kegiatan. Layar udah mantep, untuk urusan audio MSI juga gak mau kompromi di sini, dipersenjatai dengan dual down firing speaker di posisi depan dan hasil kerjasama dengan Nahimic bikin suaranya yang dihasilkan itu beneran gahar. Walaupun cuma punya 2 speaker tapi suaranya ini beneran memuaskan. Gue coba main game, nonton film, atau dengerin lagu itu suaranya kenceng, lantang, dan gak pecah. Bass juga cukup terasa, jadi cukup mengejutkan. Kalau kita otak-atik di Nahimic, suaranya makin asik lagi. Karena Nahimic ini bisa sesuaikan kebutuhan kita. Misal mau nonton film atau main game, speakernya itu bisa simulasikan surround sound yang menurut gue cukup oke lah untuk kelasnya. Kalau dengerin lagu bass dan treble lebih jelas. Kalau cuman sekedar video call aja bisa di set biar suara percakapan jadi super jelas. Jadi cukup bermanfaat banget dari sisi aplikasinya. Buat gamers yang mau curang sedikit, Nahimic juga seperti biasa memberikan sound tracker yang kasih tahu kita suara musuh datang dari mana tanpa perlu lihat maps. Curang tapi ya ada terus ini fiturnya. Untuk kameranya sendiri gue rasa sih nothing spesial, tapi gak jelek juga. Punya kamera beresolusi HD yang punya kualitas gambar biasa aja. Tone warnanya sendiri itu natural, lumayan terang walaupun ada noise di beberapa titik di skenario pencahayaan kamar. Buat kebutuhan harian sih udah cukup. Sebagai tambahan MSI juga memberikan shutter kamera biar privasi kalian tetap terjaga. Jadi cukup keren kan. Ini bukan laptop kerja tapi udah punya privacy shutter. Jadi poin plus. Tapi kalau soal konektivitas, MSI di sini juga nggak pelit. Ada port HDMI 2.1, 3 port USB Type A. Jadi bebas tuh. Kalian bisa buat apa aja. Keyboard, mouse, atau storage eksternal itu bisa cukup karena udah ada 3 free USB Type A. Dan gak ketinggalan ada 1 port USB-C yang udah Thunderbolt 4 juga. Jadi transfer data kalian tuh super kenceng atau bisa juga untuk GPU eksternal. Ya tapi ngapain juga kan, 4070 tuh udah tinggi juga. Soal konektivitas wirelessnya juga udah pasti. Pakai Wi-Fi 6E yang kasih koneksi internet tuh super ngebut. Dan Bluetooth 5.3 buat konekin controller atau headset kesayangan kalian melalui Bluetooth. Nah, yang bikin ngiler tuh sebenarnya spesifikasi. MSI Sword 16 ini dipersenjatai dengan prosesor Intel Core i7 14700HX. Prosesor monster yang punya 20 core dan 28 thread dengan maksimum turbo boost clocknya itu sampai 5,5 GHz. Jadi siap disiksa sama berbagai aplikasi rendering 3D atau animasi dengan santuy-santuy. Apalagi prosesor dengan TDP 55 watt ini dikasih power limit yang cukup tinggi untuk laptop, yaitu di angka 250 watt. Dengan headroom setinggi ini sih, pastinya prosesor tuh nggak akan mentok power limit pas disiksa. Paling tinggal thermal limitnya aja mentok apa enggak. GPU-nya sendiri itu menggunakan RTX 4070 udah buas kan. Dapur pacu kayak gini yang bikin ini laptop jadi monster buat berbagai kebutuhan. Tapi nggak lupa juga MSI itu mempersenjatai laptop ini dengan 2 keping RAM DDR5 dari SK Hynix sebesar 8 GB dengan kecepatan 5600 MHz. Ya sayangnya belum 6000 di sini. Kalau nggak cukup, kalian juga bisa upgrade RAM ini sampai 96 GB. Tapi saran gue carilah clock yang paling tinggi. Jadi mungkin kalian mau upgrade ke 32 GB harusnya will be much better. Untuk storage sendiri kalian akan mendapatkan NVMe SSD Gen 4 sebesar 1 TB dari Micron dengan kecepatan sampai 4000-an MB per second aja. Cuman 4000 memang. Tapi ya gue harap sih kedepannya laptop-laptop gaming di atas 20 juta bisa memberikan SSD di atas 5000. Kalau bisa sih sampai 7000 MB per second. Tapi kalau misalnya emang dirasa kurang, kalian tuh bisa upgrade tanpa harus mengganti SSD lama karena udah ada 1 slot SSD kosong yang sudah disediakan. Nah itu dia tadi spesifikasinya. Sekarang kita langsung aja coba main game-game berat kayak Cyberpunk 2077 dan Horizon Forbidden West di resolusi QHD Plus-nya yang native-nya.
Kedua game ini terkenal sama grafisnya yang super cantik dan detail banget. Dan pastinya juga cukup berat lah. Bisa dibilang berat banget sih sebenarnya untuk ukuran laptop. Cyberpunk 2077 itu bisa lancar sampai average-nya itu di 80 fps dengan settingan Ray Tracing Ultra dengan DLSS dan frame generation. Ini sih cukup gila menurut gua. Semua reflection itu terlihat jelas. Gemerlap neon like city juga beneran bikin mata tuh silau. Beralih ke hutan belantara di Horizon Forbidden West dan mendapatkan hasil yang sama dengan average FPS-nya itu di 81 dengan settingan very high dan DLSS dan frame generation. Kalau kedua game ini sudah bisa tembus di atas 60 FPS di settingan high, berarti game lain itu cuman dianggap receh aja sama laptop ini. Lihat aja nih ya, di game kompetitif kayak Valorant, Dota 2, CS2 atau Apex Legends, semua tuh dilibas di ratusan FPS. Kalau kayak gini, kalian tuh harusnya jadi tukang gendong, bukan jadi beban banget. Udah FPS tinggi, refresh rate tinggi, dibantu lagi Nvidia Reflex juga kan. Ya malu kalau jadi beban temen terus, apalagi kalau jadi beban keluarga gitu. Kurang-kurangin lah. Yang menarik lagi nih, di bagian user profile dalam MSI Center, kalian tuh bisa overclock GPU-nya sampai 200 MHz untuk core dan memory clock-nya. Tapi saat gue coba sendiri sih, gak ada kenaikan yang signifikan. Cuman sekitar 1-2% aja. MSI juga sudah kasih headroom yang cukup tinggi untuk GPU ini di 115 watt. Dengan ini GPU-nya tuh jadi jalan dengan clock lebih tinggi dan pastinya punya headroom untuk di overclock. Sekarang kita lanjut ke prosesornya. Prosesornya sendiri tuh punya performa yang gak kalah ganasnya. Kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Intel Core i7 14700HX ini performanya itu bisa naik sampai 16%. Cukup tinggi kan? Core yang dipakai juga cukup tinggi sampai 95 watt saat disiksa Cinebench R23. Punya power limit yang tinggi juga membuat performa prosesornya tinggi dan super stabil. Terbukti nih saat gue uji dengan Cinebench R23 10 kali berturut-turut, stabilitas performanya sampai 99,35%. Hal ini bisa dicapai berkat peran dari semua yang ada di laptop ini. Terutama cooling sistemnya yang sudah menggunakan teknologi Cooler Boost 5, yang sudah menggunakan 2 kipas, 5 heat pipe, dan 6 exhaust. Jadi panas yang dihasilkan dari CPU atau GPU-nya itu bisa dibuang dengan baik. Untuk suhu permukaannya sendiri gue ngerasa ada beberapa titik yang sudah termasuk kategori mengganggu. Yaitu di bagian tengah sekitar huruf F sampai huruf L. Yang panasnya mencapai 50 derajat Celcius. Agak dikit sebenarnya wajar lah buat laptop powerful kayak gini. Tapi selain laptop ini kenceng buat gaming, laptop ini juga didesain untuk para content creator. Karena performa rendering baik 3D atau videonya itu juara banget. Render BMW di Blender beres hanya dalam waktu 9 detik saja dengan Nvidia Optix. Editing video 4K lancar jaya dengan Premiere Pro dan rendering 4K selesai hanya dalam waktu 1 menit 43 detik aja. Tentunya ini berkat prosesornya yang super powerful dan Nvidia CUDA-nya. Selain bisa gaming dan rendering, performa AI di laptop ini juga cukup kencang. Gue uji Stable Diffusion dengan Waifu Bench. Laptop ini mampu menciptakan waifu hanya dalam waktu 2 detik saja. Kalau kalian mau pakai AI chatbot kayak ChatGPT gitu secara offline, tapi kalian bisa pakai LLM Studio dan download LLM model yang kalian pilih. Responnya super cepat, hampir instan. Kalian bisa tanya apapun di sini tanpa perlu koneksi internet sama sekali. Untuk urusan baterai, MSI mempercayakan baterai dengan kapasitas 65 Wh, bukan yang terbesar dan terbaik memang. Tapi untuk daya tahannya gua rasa sih cukup bagus untuk laptop powerful kayak gini dan harganya kan balik-balik yang affordable banget. Gua uji pakai PC Mark 10 Modern Office Battery Test dengan mode silent dan integrated graphic mode. Laptop ini mampu bertahan sampai 5 jam 41 menit. Ya lumayan lah, bisa dipakai buat kerja santai di cafe sambil pamer laptop kalian. Laptop gaming bro punya gue gitu kan. Kalian tetap bisa pamer. Oke, sekarang kesimpulannya nih, MSI Sword 16 ini adalah laptop gaming yang gak main-main lah bisa dibilang. Dengan performa gahar dari Intel Core i7 14700HX dan Nvidia RTX 4070, laptop ini bisa ngeladenin segala game berat terbaru dengan settingan yang maksimal. Buat para content creator, MSI Sword 16 ini juga bisa diandalkan buat ngedit video 4K dengan lancar. Desain yang gahar juga tapi tetap kalem, keyboard yang nyaman, dan port yang lengkap bikin pengalaman ngegame dan nge-work kalian tuh bisa jadi makin asik dan mungkin bisa jadi produktif lagi karena nggak ada hambatan di device kalian atau alat perang kalian. Untuk harganya sendiri, awalnya pas laptop ini nyampe dan gue lihat speknya itu harganya paling 30 atau 35 ke atas lah. Tapi ternyata MSI memberikan harga yang menurut gue
agak kurang masuk akal, startnya itu di angka 27.999.000 aja. Dan ada promo juga turun sampai 26.999.000 sampai 4 Agustus untuk varian yang kita review saat ini. Gila, murah banget. Kebanyakan kompetitornya yang lain itu mematok harga 30 ke atas untuk spek-spek kayak gini. Dengan spesifikasi dan harga yang ditawarkan, MSI Sword 16 ini bisa jadi investasi jangka panjang yang cukup bagus lah untuk para gamers atau content creator atau kalian yang pekerja profesional membutuhkan laptop dengan spek kenceng. Ditambah lagi MSI itu memberikan 2 tahun garansi untuk pembelian di MSI Official Store Tokopedia atau MSI Authorized Store Shopee. Kalian juga bisa dapetin ADP juga biar makin tenang. Tapi inget ya, kalian harus centang tuh di Shopee atau di Tokopedia-nya. Jadi buat kalian yang lagi nyari laptop gaming kenceng, kece, dan juga murah, MSI Sword 16 ini wajib banget dilirik sama kalian. Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye-bye guys.